Selamat pagi Pak John, selamat pagi semua. Saya akan melanjutkan pembahasan materi The Global Internet. Yang berikutnya ada Voice over Internet Protocol. Internet juga menjadi platform populer untuk transmisi suara dan jaringan perusahaan. Teknologi voice over ini memberikan informasi berupa suara dalam bentuk digital dengan menggunakan paket switching untuk menghindari biaya tol oleh jaringan telepon lokal dan jarak jauh. Yang berikut ada cara kerja dari Voice over Internet Protocol itu sendiri. Jadi di sini panggilan telepon dari Voice over mendigitalkan dan memecah pesan suara menjadi paket data yang mungkin berjalan di sepanjang rute yang berbeda yang sebelumnya sedang dipasang kembali di tujuan akhir. Prosesor yang paling dekat dengan tujuan panggilan disebut dengan gateway. Gateway mengatur paket dalam urutan yang benar dan mengarahkan mereka ke nomor telepon penerima atau alamat internet protokol komputer penerima. Jadi selain menurunkan biaya jarak jauh dan menghilangkan biaya bulanan untuk jalur pribadi, jaringan internet protokol ini juga menyediakan satu infrastruktur data suara untuk layanan telekomunikasi dan komputasi. Dengan begitu, perusahaan tidak lagi harus memelihara jaringan terpisah atau memberikan dukungan layanan dan personel untuk setiap jenis jaringan yang berbeda. Berikut ada komunikasi terpadu. Komunikasi terpadu ini mengintegrasikan saluran yang berbeda untuk komunikasi suara, komunikasi data, pesan instan, email, dan konferensi elektronik yang menjadi satu pengalaman di mana pengguna dapat beralih kembali dan maju antara mode komunikasi yang berbeda. Yang kedua ada jaringan pribadi virtual atau VPN, yang adalah jaringan pribadi yang aman dan yang telah dikonfigurasi dalam jaringan publik untuk memanfaatkan skala ekonomi dan fasilitas manajemen jaringan besar. Jadi misalnya seperti internet, serta komunikasi dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada kemampuan yang sama yang ditawarkan penyedia non-internet tradisional yang menggunakan jaringan pribadi mereka untuk mengamankan komunikasi. VPN ini juga menyediakan infrastruktur jaringan untuk digabungkan jaringan suara dan data. Berikut ada gambar dari jaringan pribadi virtual yang menggunakan internet. VPN ini adalah jaringan pribadi komputer yang ditautkan menggunakan koneksi terowongan yang aman melalui internet. Ini melindungi data yang dikirim melalui internet publik dengan mengkode data dan membungkus mereka dalam protokol internet. Dengan menambahkan pembungkus di sekitar pesan jaringan seperti ini, gunanya untuk menyembunyikan konten, organisasi, serta dapat membuat koneksi pribadi yang berjalan melalui internet publik. Selanjutnya, the web. Web adalah layanan internet paling populer. Ini adalah sistem dengan unit standar yang diterima secara luas untuk menyimpan, mengambil, memformat, dan menampilkan informasi menggunakan arsitektur client atau server. Berikutnya hypertext. Hypertext yang pertama yaitu Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, yang adalah standar komunikasi yang digunakan untuk mentransfer halaman di web. Sebagai contoh, saat Anda mengetik alamat web di browser, Anda seperti pada contoh di gambar, browser Anda dengan sendirinya mengirimkan permintaan ke HTTP server pada contoh tersebut untuk meminta beranda dari server tersebut. Jadi, HTTP adalah kumpulan huruf pertama di awal setiap alamat web yang diikuti dengan nama domain yang menentukan komputer server organisasi untuk menyimpan dokumen. Yang berikut ada Uniform Resource Locator atau URL. Pada saat diketik menjadi browser, URL memberitahu perangkat lunak browser dengan tepat di mana harus mencari informasi. Misalnya seperti contoh di gambar, yang mana nama HTTP protokol yang digunakan untuk menampilkan halaman web
seperti www.megacrop.com adalah nama domain atau konten. Fitur yang adalah direktori jalur yang mengidentifikasi di mana di server web domain halaman disimpan, dan HTML adalah nama dokumen dan format isinya. Inilah yang disebut dengan halaman HTML. Yang berikutnya ada server web. Server web adalah perangkat lunak untuk mencari dan mengelola halaman web yang disimpan. Ini menempatkan halaman web yang diminta oleh pengguna komputer tempat mereka disimpan dan mengirimkan halaman web ke komputer pengguna. Pada komputer khusus, meskipun semuanya dapat berada di satu komputer organisasi kecil. Yang berikutnya ada searching for information on the web. Pada web, kita biasanya mencari informasi di web untuk memecahkan masalah dan menemukan informasi yang berguna di web. Dan bisa dibilang mereka adalah aplikasi pembunuh dari era internet, karena dengan pencarian kita hari ini, mesin dapat menyaring file HTML, file aplikasi Microsoft Office, PDF file, serta file audio, video, dan gambar. Bahkan ada ratusan jenis yang berbeda pada mesin telusur di dunia, tapi sebagian besar hasil penelusuran disediakan oleh Google, Yahoo, Baidu, dan mesin pencarian lainnya. Gambar mesin penelusuran web teratas ini berdasarkan data dari Comscore pada September 2012. Informasi tentang konten setiap halaman mesin pencari pertama adalah indeks kata kunci sederhana dari semua halaman yang mereka kunjungi. Yang meninggalkan pengguna dengan daftar bisa kita lihat di gambar. Tercatat lebih banyak yang menggunakan Google pada tahun 2012 sebesar 78% dengan penggunaan untuk aplikasi lainnya hanya di bawah 10%. Ini menunjukkan bahwa halaman yang mungkin tidak benar-benar relevan dengan pencarian mereka. Berikut ada gambar dari cara kerja Google itu sendiri. Jadi yang pertama, pengguna memasukkan query atau permintaan ke laman web. Lalu yang kedua, server web Google menerima permintaan tersebut. Dan yang ketiga, permintaan dikirim ke server indeks Google yang menjelaskan halaman mana yang berisi kata kunci yang cocok dengan permintaan dan di mana halaman tersebut disimpan pada server dokumen. Yang keempat, dengan menggunakan perangkat lunak background di mana sistem mengukur kepentingan atau popularitas setiap halaman dengan menyelesaikan persamaan dengan lebih dari 500 juta variabel bahkan hingga miliaran istilah. Kemudian yang kelima, akan muncul ringkasan teks kecil yang disiapkan untuk setiap halaman web. Dan yang keenam, hasil dari web akan dikirimkan ke 10 pengguna halaman. Berikut ada web 2.0. Web 2.0 ini berkolaborasi, berbagi informasi, dan membuat layanan dan konten baru secara online. Web 2.0 ini memiliki 4 fitur. Yang pertama itu interaktivitas, yang kedua kontrol pengguna waktu nyata, yang ketiga partisipasi sosial atau berbagi, dan yang keempat konten buatan pengguna. Jadi layanan di balik fitur-fitur ini termasuk komputasi awan, perangkat lunak, blog, RSS, wiki, dan jejaring sosial lainnya. Yang berikut yang terakhir yaitu web 3.0 atau the future web, yang adalah web tempat di mana semua informasi digital ini, semua kontak dapat dijalin bersama menjadi satu pengalaman yang berarti. Web 3.0 ini disebut juga dengan semantic web, yang berarti sebagian besar konten web saat ini dirancang untuk dibaca manusia dan ditampilkan komputer, dan bukan untuk program komputer yang menganalisis dan memanipulasi. Jadi pencarian semantik ini adalah sebagian dari upaya yang lebih besar untuk dilakukan web yang lebih cerdas. Seperti menemukan istilah ketika kata kunci tertentu muncul di dokumen web, tapi mereka tidak benar-benar memahami artinya atau bagaimana kaitannya dengan informasi lain di web. Kita dapat memeriksa Google dengan memasukkan 2 pencarian. Ini disebut sebagai Web of Things, yang adalah tren pelengkap lainnya yang
mengarah ke Web 3.0 untuk masa depan yang mencangkup lebih banyak pengguna luas, komputasi awan, dan bisnis perangkat lunak sebagai layanan. Model konektivitas di mana-mana di antara platform seluler dan akses internet perangkat dan transformasi web dari jaringan terpisah. Aplikasi dan konten menjadi satu kesatuan yang lebih mulus dan dapat dioperasikan. Ini visi yang lebih sederhana tentang Web 3.0 untuk masa depan yang lebih mungkin untuk diwujudkan dalam jangka pendek. Jadi teman-teman, untuk bagian yang saya jelaskan dari awal sampai akhir ini, teman-teman boleh lihat di e-book yang sudah dibagikan, ada dari halaman 295 sampai 307. Sekian dari saya, terima kasih.